properti konvensional dengan muamalah di properti syariah, ini apa yang kemudian menjadi pembeda utamanya, Ustaz? Apa yang menjadi kehebatan dari muamalah dalam properti syariah ini, Ustaz? Yang pertama harus kita pahami bahwa setiap hukum syariah yang dipraktekkan, yang diterapkan, yang diimplementasikan, yang diamalkan, itu pasti mendatangkan kemanfaatan. Ya, itu ada kaidah usul fikihnya itu, haitsu mayakunu syar'u takunul maslahat. Ada hukum syariah dipraktekkan, diamalkan, diimplementasikan, takunul maslahat. Maka dari situ pasti ada maslahat. Muncul kebaikan-kebaikan. Iya, pasti maslahat. Kalau dengan mengandalkan gajian, ya, kemudian dia belikan dari hasil menabung itu untuk rumah atau properti yang dia inginkan. Bisa. Cara orang tua kita dulu dengan cara apa? Ya dikit-dikit lah. Beli tanah dikit-dikit, ngumpulin uang dikit-dikit. Beli dengan emas kecil-kecil. Ya, dulu beli material gitu ya. Batu kali dulu, kemudian pasir, terus begitu. Dan itu dilakukan oleh bapak ibu saya 23 tahun. Maka muncul itu namanya strong way. Ya, alasan yang kuat kenapa saya tidak boleh begitu. Kenapa? Saya nggak mau anak-anak saya itu repot begitu, diajak pindah ke sana kemari, ya pindah dari misalnya dari Jombang ke Malang, kemudian ke Pekanbaru misalnya. Ini contoh. Ya, jadi tidak nyaman lah, ya. Saya seumur-umur di keluarga pindah cuma sekali, maksudnya setelah menikah saya pindah sekali. Itu pun pindah cuma deket aja itu, cuman radius nggak sampai 100 meter. Itu mikirnya pun lama itu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memutuskan pindah gitu. Kenapa? Karena penyesuaian lingkungan. Anak makin banyak, dan saudara-saudara juga sering bertamu, nginap. Wah, ini butuh rumah yang lebih gede, lebih strategis. Akhirnya saya pindah. Kurang lebih 50-100 meter lah dari jarak rumah yang lama. Nah, jadi itu strong way, ya, alasan yang kuat kenapa DPS memformulasikan itu. Kenapa? Karena sekali lagi ini rumah ini kan esensinya ini kebutuhan pokok nih. Coba bayangkan, bagaimana keluarga bisa disebut sakinah kalau dia mulai membangun keluarga sudah dengan cara melanggar syariah. Apa pelanggaran syariah yang pertama dilakukan oleh sebuah keluarga ketika memiliki rumah? Ya kan? Bagaimana keberkahan itu akan hadir di rumah itu? Bagaimana keluarga itu akan bisa terbangun dengan sakinah mawadah warohmah kalau sejak awal saja sudah melanggar syariahnya? Dia memiliki rumah dengan cara yang salah. Kenapa? Karena melanggar syariah. Ya sulit. Dan oleh karena itu kita ingin membantu kaum muslimin khususnya agar mereka bisa memiliki rumah dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i, tidak melanggar ketetapan Allah terkait dengan kepemilikan. Dan hadirlah konsep syariah yang memberikan solusi praktis sekaligus strategis. Praktis karena bisa dimiliki dengan cara transaksi yang sederhana, simple, jual beli, developer dengan konsumen secara langsung, tidak perlu lagi BI checking, tidak perlu lagi syarat yang tetek bengek yang merepotkan, ya. Praktis gitu. Dan Allah menyukai, ya, transaksi yang mudah, menjual dengan cara mudah, membeli dengan cara yang mudah, menagih hutang pun dengan cara yang mudah. Allah ridho itu. Allah senang, Allah ridho terhadap transaksi-transaksi yang memudahkan, baik itu membeli, menjual maupun menagih. Baik Ustaz. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan tadi Allah ridho dan ini adalah perkara yang mudah gitu ya. Tetapi kan kalau kita lihat pada transaksi properti konvensional dengan muamalah di properti syariah, ini apa yang kemudian menjadi pembeda utamanya, Ustaz, dalam muamalahnya ini? Apa yang menjadi kehebatan dari muamalah dalam properti syariah ini, Ustaz? Yang pertama harus kita pahami bahwa setiap hukum syariah yang dipraktekkan, yang diterapkan, yang diimplementasikan, yang diamalkan, itu pasti mendatangkan kemanfaatan. Ya, itu ada kaidah usul fikihnya itu, haitsu mayakunu syar'u
takunul maslahat. Di mana ada hukum syariah dipraktekkan, diamalkan, diimplementasikan, takunul maslahat. Maka dari situ pasti ada maslahat. Muncul kebaikan-kebaikan. Iya, pasti maslahat. Jadi paradigma yang pertama yang harus kita pegang, yang kita kejar bukan manfaatnya. Oke. Ya, ini makanya penting juga untuk diedukasikan kepada konsumen. Artinya bahwa pilihan kita untuk menjalankan muamalah atau transaksi di properti syariah ini adalah menegakkan syariah ini dulu. Iya. Maka dengan demikian kita yakin bahwa kebaikan-kebaikan akan hadir gitu, Ustaz. Iya, kebermanfaatan pasti akan hadir. Oke. Kadang memang hikmah, Iya. ibroh, Iya. termasuk manfaat itu kita ketahui belakangan. Oke. Ya kan? Oh iya ya, kok developernya baik ya, nagihnya enak, nggak bentak-bentak, nggak ngirim debt collector, Iya. ya yang ngerikan gitu, ya, bentak-bentak, mempermalukan di hadapan anak, istri, tetangganya, menghina-hinakan. Wah, itu kan nggak nyaman ditagih hutang dengan cara begitu. Coba itu para pelaku pinjol sudah mengalami itu semua, Iya. ya kan? Nah, di perusahaan kan tidak begitu, karena konsepnya itu berbasis edukasi. Iya. Kita pahamkan, kita transfer maklumat, informasi, kita transfer pemahaman. Ya kalau ente nggak mau membayar ya berat loh nanti di akhirat. Karena roh seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Iya. Ya, kalau dia tidak selesaikan hutangnya selama hidup di dunia, maka dia tidak bakal bisa masuk surga. Terkatung-katung. Terkatung-katung itu. Nah, ini temennya mak lampir kamu. Karena jadi gentayangan kan gitu. Misalnya, iya. contohnya kayak gitu. Iya. Jadi memang dengan pemahaman, dengan edukasi, sehingga orang itu dengan sendirinya karena orang paham, dia membayar, mengangsur dengan tertib, disiplin dan seterusnya. Itu memudahkan. Jadi saya tidak melihat ada orang yang berhutang ke kita, karena kan nyicil bayar langsung kita bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan saya beberapa kali 15 tahun. Dia tertekan gitu. Stres gitu. Wah. Kenapa? Mudah saja. Kalau dia memang terkendala untuk bayar sesuai dengan kesepakatan, misalnya tanggal 10 tiap bulannya, dia tinggal bilang aja, mohon maaf Ustadz, MBA artinya, manajemen by Afwan. Afwan Ustadz. Manajemen by Afwan ya. Iya. Bulan ini belum bisa bayar. Afwan Ustadz, gak apa-apa. Asal memang ada uzur, ada alasan, ada syar'i ya, memang gak apa-apa lah gitu. Dan itu semua berbasis keyakinan kita terhadap syariah yang kita tegakkan tadi. Coba kalau ada hadis, kalau orang itu berhutang, lantas dia mengalami kesulitan membayar hutang, sementara Anda tangguhkan dengan keridhaan, dengan keikhlasan, maka Allah akan beri pahala senilai pahala sedekah dalam setiap nilai atau nominal yang dihutangkan tadi. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ini Bang Maliki punya hutang ke saya misalnya 5 juta, ya. Harusnya deadline bayar nih hari ini misalkan. Hari ini gitu ya. Tapi Ustaz, mohon maaf nih masih belum ada dananya nih. Ada tapi nggak cukup, nggak sampai 5 juta gitu ya. Mohon izin bisa nggak ditangguhkan? Maliki misalnya minta seminggu deh gitu. Kalau saya izinkan, saya dapat pahala senilai pahala sedekah 7 hari kali 5 juta. Masya Allah. 35 juta. Seolah-olah saya sedekah 35 juta. Maka bagi orang-orang yang paham, ya tidak harus kemerungsung, tidak harus marah, panik, tidak harus marah. Iya. Bener nih, antum cuma seminggu, kenapa nggak sebulan aja? Kalau sebulan kalikan 30 kali 5 juta, berarti kita bersedekah nilainya 150 juta. Gitu. Iya. Dan Allah la tuhliful mi'at, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu tabungan pahala kita. Ya. Maka kalau dia semakin minta penangguhan, masa cuma sebulan, tanggung amat sih, setahun sekali Anda. Itu kalau orang yang paham enak tuh. Baik ya. Oh iya gitu. Tidak seperti sekarang didenda dia. Denda masuk nanti riba segala macam. Jadi begitulah. Jadi meyakini bahwa perbedaan utama memilih tanda kutip sulitnya muamalah dalam properti syariah, kenapa kok tidak memilih sebagaimana langkah-langkah dalam properti konvensional, itu diyakini bahwa kehebatan dalam muamalah properti syariah ini adalah menegakkan syariah itu mampu mendatangkan kebermanfaatan dan kebaikan di belakangnya atau di balik penerapan syariah itu Ustaz ya. Berikutnya apa Ustaz? Kira-kira yang menjadi pembeda atau itu filosofi dasar dulu bahwa hukum syariah itu pasti mendatangkan kebaikan, kebermanfaatan, kemaslahatan. Jadi paradigma awal itu jangan dibalik.
Jangan cari manfaat dulu. Betul, baru cari Kalau dalilnya. manfaat dulu, baru cari dalil-dalil atau nas yang membenarkan. Nah, itu seperti orang-orang saat ini, Iya. ya kan? Bahkan kalau bicara tentang kebermanfaatan, ya, Homer, minuman keras, itu bermanfaat nggak? Iya, Bermanfaat itu. betul. Homer, minuman keras itu bermanfaat. Iya, Ditegaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. iya. Ya, dan kalau nggak percaya, tanyakan pada orang-orang di musim dingin di Eropa atau di Eskimo. Ya, minum alkohol itu bisa menghangatkan gitu. Iya. Nah, tapi prinsip seorang muslim kan bukan manfaat dulu yang dikejar, Betul. tapi ini Menegakkan syariat enggak syariatnya gitu. dulu. Nah, itu prinsip yang pertama yang harus jadi pegangan kita, Iya. bahwa setiap amal yang dilakukan dengan pertimbangan syariah, terikat dengan aturan syariah, itu pasti mendatangkan kebaikan, keberkahan, kebermanfaatan. Jangan dibalik. Iya. Kalau dibalik tadi, contohnya kan tadi Umar aja juga memberikan manfaat. Pinjaman dari bank, Semua yang haram ada aja manfaatnya, Ustaz. ya ada. Oke. Ya bahkan yang punten, nuwun sewu, misalnya jajan ke lokalisasi ada manfaatnya enggak? Iya, kalau dicari-cari manfaatnya ada. Iya, pinjaman dari bank, dia dapat tender, menang proyek dari pemerintah sekian puluh miliar, nggak punya duit. Betul. Dia datang kepada pihak bank kan ada duit. Iya. Dan wajar dong dia minta bunga dari pinjaman yang diberikan kepada kami sebagai pengusaha untuk menggarap proyek itu. Iya. Nah, ini juga kesalahan juga, sudut pandang pengusaha salah satunya. Ketika dia memandang sesuatu yang haram, sesuatu yang dosa itu dengan definisi, ya jika itu dilakukan dia merugikan orang lain. Nah, itu dia. Padahal itu definisi yang salah. Betul. Ya. Loh, saya nggak merugikan siapapun juga kok. Iya. Tidak menzalimi siapapun. Tidak mendolimi siapapun juga kok. Betul. Saya pinjam uang dari bank, banknya seneng, saya seneng. Banknya ridho, saya ridho. Bahkan pertemuan setiap bulan jadi silaturahim yang berkah. Oh iya. katanya. Jadi kalau mau dilunasi aja banknya nggak mau. Kenapa? Ini memutus silaturahmi kalau kamu lunasi lebih dulu gitu. Ya kan kacau, itu namanya Iya. memperkosa dalil itu. Betul. Nah, jadi prinsip yang pertama itu, ya, bahwa setiap hukum syariah itu kalau dipraktikkan pasti ada manfaatnya. Manfaatnya. Prinsip yang kedua, bahwa setiap amal perbuatan manusia itu pasti punya padanan amalnya, padanan akadnya, muamalah, ya kan? Dan tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak punya konsekuensi hukum di dalam Islam. Oke. Ada satu kaidah juga yang kita perlu pahami, ya, al aslu fil af'al, ya, hukum asal dari af'al. Af'al itu perbuatan. Ya, termasuk perbuatan itu adalah muamalah. At-taqayyud bi hukmi syar'i. Dia terikat dengan hukum syariah. Ya. Jadi aktivitas kita melakukan survei lahan, ya, negosiasi, akuisisi, perencanaan, mengurus perizinan, penawaran, penjualan, pembangunan, penagihan, itu kan amal perbuatan. Dan setiap perbuatan itu pasti punya korelasi hukumnya. Tidak mungkin tidak. Karena ini sudah digaransi, sudah dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Islam sudah sempurna mencakup semua hal. Ya kan, termasuk bicara tentang amal perbuatan manusia. Itu ada konsekuensinya, ada korelasinya dengan akad gitu. Nah, coba bayangkan kalau akadnya aja sudah salah-salah gitu sejak awal, dan banyak akad yang dilanggar dalam bisnis properti. Bukan hanya tadi pembelian melalui KPR saja, kan banyak. Aku istilahnya salah. Betul. Ya, penjualannya salah. Ya, nanti bikin perencananya salah, ngurus perizinan salah. Ngurus perizinan misalnya pakai suap, ya kan? Karena prinsip birokrasi kita ini, ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlama kenapa dipercepat? Kalau bisa berbayar kenapa gratis? Dan kalau bisa dibikin mahal kenapa harus murah? Beda dengan prinsip-prinsip Islam. Asiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Kan gitu. Prinsip birokrasi Islam kan cepat, akurat, gratis. Ya, gitu. Beda dengan yang sekarang di birokrasi. Wani piro. Nah, kalau mau cepat tambahin dong. Nah, itu jadi banyak hal yang memang berbeda kalau kita kupas satu persatu, beda. Mulai dari akuisilahnya berbeda, ya, akadnya berbeda, mulai penjualannya juga berbeda, ya, dan lain sebagainya lah. Pembangunannya berbeda, dan Properti Syariah sudah menyiapkan lebih dari 20 model akad. Dengan dalam proses journey tadi itu. Dengan pemilahan, akuisisi, pemilahan itu kan ada akadnya itu dengan pihak lain. Apakah jual beli ataukah kerjasama? Ya, nanti data lahannya apakah dari makelar,
Apakah Iya. dari pegawai kita, apakah dari kawan kita, itu kan semua melibatkan akad. Iya. Jadi kita akhirnya siapkan juga ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, ada akad kerja sama, ada akad hutang piutang, ada akad macam-macam, jual beli aja macam-macam modelnya. Iya, iya. Nah, lebih dari 20 akad-akad yang DPS siapkan untuk memudahkan para developer-developer agar menjalankan konsep ini. Yang capek kan di awal-awal aja gitu. Iya, iya, Tapi setelah kesini dengan lebih dari 1.500 proyek di seluruh Indonesia, sepertinya mestinya sudah bukan lagi asing gitu. Ya, dan apalagi dengan transaksi yang sudah melewati angka 100.000 konsumen. Kita ini kan sudah lebih dari 100.000 konsumen nih. Iya. Ya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau dalam konteks optimisnya berarti Iya. ada 100.000 keluarga yang dia terbebas dari kepemilikan rumah dengan cara ribawi. Masya Allah. Iya. Dan itu kan insya Allah ada nilai pahalanya. Betul, Berarti betul. kita ikut menyelamatkan 100.000 keluarga. Kalau keluarga itu terdiri dari satu istri dengan 3 anak atau 4 anak, wah luar biasa itu kebaikan-kebaikan yang muncul dari transaksi berbasis syariah. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Pemirsa ADPS channel yang berbahagia. Ini kalau kita kupas tadi ada 3. Yang pertama ada akad-akad dalam perbankan syariah yang menjadi episode khusus bagi kita untuk akan kita bedah. Yang kedua, sepertinya Ustadz kalau 20 akad yang terangkum dalam journey properti syariah tadi untuk dibedah tuh kayaknya butuh berapa episode itu Ustadz ya. Iya, yang sesi perdana saja tentang ekonomi aja, pilar ekonomi baru 1 belum tuntas. Sekarang udah materi baru lagi. Baru lagi. Wah, malah kalau kita bagi ada 20 model akad, Betul. wah ini berarti 20 episode. Kalau sebulan kebagian cuma sekali ya podcast di sini ya berarti 20 bulan tuh. Nanti podcast ke-20 saya sudah bawa anak baru lagi kecil. Namanya Diki. Ini pemirsa sekalian, oleh sebab itu silakan like, subscribe dan share channel ini. Penuh manfaat, penuh perkara-perkara yang sangat berbobot sekali, dan tentunya kita berharap dengan menyimak kemudian nge-share informasi-informasi yang bermanfaat ini juga bagian dari amal soleh yang menjadi pemberat timbangan pahala kita di akhirat kelak. Baik Ustadz, sepertinya ini kalau kita bahas 20 akad yang terdapat dalam muamalah di properti syariah, keistimewaan-keistimewaannya, apa yang terjadi pada akad-akad konvensional dan apa yang menjadi pembeda di akad properti syariah, kan nggak ada habisnya nih Ustadz. Cuman boleh sedikit dikasih pesan penutup Ustadz untuk meyakinkan. Tadi kan kalau kita dengar pembahasan tadi pemirsa sekalian, ini adalah keberkahan atau keistimewaan yang sepertinya tidak hanya bagi developer tapi juga user yang membeli gitu Ustadz ya. Jadi ini menarik sekali bagi pemirsa, baik pemirsa merupakan orang yang mencari rumah untuk membeli rumah ataupun yang seorang developer yang ingin mengembangkan atau menjadi pengembang perumahan. Ini menjadi catatan penting bahwa konsep ini sepertinya menjadi angin segar, keberkahan bagi developer maupun calon pembeli rumah. Begitu saja. Iya. Sebenarnya pihak-pihak yang bermuamalah dengan developer ya, kita ini pengembang, pebisnisnya, pengusahanya, kan sebenarnya bukan hanya urusannya dengan konsumen. Betul. Banyak pihak. Okay. Hubungan kita kan banyak pihak itu. Dengan pemilahan, dengan maklar, dengan kontraktor, dengan arsitek, dengan birokrasi, dengan notaris, dengan konsumen, dengan investor, dan banyak lagi. Pemilik toko bangunan. Dan banyak lagi. Maka pastikan dengan siapapun kita bermuamalah, akadnya benar. Dan boleh saya bilang bahwa kalaulah kita terapkan properti syariah journey yang 20 akad tadi, itu sebenarnya adalah menggerakkan bukan hanya developer dan user saja, tapi menggerakkan banyak hal. pihak. Contoh, saya kasih contoh satu saja. Jadi konsep utama properti syariah ini tadi yang saya katakan ya, sebenarnya konsepnya kan ada 3, konsep kepemilikan, konsep hunian, dan yang ketiga konsep desain dan teknologi. Nah, konsep kepemilikan ini konsep yang utama.
Maka kalau ini kita bisa edukasikan ke semua pihak, Ya. karena terkait dengan kepemilikan harta ini kan pertanggungjawabannya double nih, depan belakang. Ya. Dari mana kalian dapatkan dan untuk apa kalian pergunakan, ya, belanjakan. Nah, termasuk misalnya dengan pemilahan. Pemilahan itu kan juga dia akan mempertanggungjawabkan lahan yang dia miliki di hadapan Allah kelak. Ya. Dulu dapat lahannya dari mana dan kamu jual dengan cara apa? Mhm. Coba bayangkan kalau ada pemilahan, apalagi lahan pertanian, dan dia anggurkan lahan itu lebih dari 3 tahun berturut-turut. Ya. Ya, coba dalam fikih, maka dia kehilangan hak atas tanah itu. Maka sesungguhnya tanah itu bukan lagi tanah miliknya. Mhm. Karena isbah sahabat di zamannya Umar bin Khattab, ya, kalau ada tanah dianggurkan 3 tahun berturut-turut ditelantarkan, maka hilang hak dia atas tanah itu. Sehingga siapapun juga yang menghidupkan tanah itu, Ya. ya, apakah dengan memagarinya, apakah dengan menanaminya, ya, Mhm. atau dengan hanya sekedar mengasih rafia, begitu ya, tali rafia, maka itu sudah menjadi haknya. Coba bayangkan betapa berat tanggung jawab pemilik lahan yang dia menelantarkan, dia menganggurkan tanahnya lebih dari 3 tahun. Dan itu banyak sekali di Banyak sekali Indonesia. lahan di Indonesia ini yang nganggur gitu. Coba kalau kita ketemu pemilik lahan, kita edukasi, Pak, ya, kalau Bapak punya tanah dianggurin, bahkan lebih dari 3 tahun, sebenarnya tanah itu tanah pertanian, tanah yang subur, tanah yang harusnya dikelola, Iya. ya, wah, dosa sampean Pak gitu. Terus gimana Ustaz? Sini, kita garap jadi properti, nah gitu tuh. Kira-kira kan itu kan Betul. solusi itu, Iya. ya kan? Kemudian terkait dengan kontraktor sama birokrasi ketika membantu ngurus perizinan, mempersulit segala macam itu sama. Apalagi dengan konsumen, karena begini gambaran sederhananya kalau dengan konsumen. Mhm. Saya tanya sederhana ke Bang Maliki ini. Iya. Berapa persen kira-kira orang memiliki rumah di sebuah perumahan, ya, yang menggunakan skema KPR perbankan? Waduh. Tebak buah manggis. Berapa persen kira-kira? Kalau developernya konvensional dan menawarkan bank, ya mungkin 80% lebih, 80%, 85%. Ya, di atas itu yang pastinya jawabannya. Oh. Coba bayangkan. Dan itu mungkin terjadi pada teman kita, saudara kita, Iya. keluarga kita, bahkan mungkin sebagian terjadi pada diri kita. Iya. Membeli rumah, memiliki rumah dengan cara yang salah. Kenapa? Iya. Karena KPR itu ada ribanya. Mhm. Baik itu yang, apalagi yang konvensional kan, Iya. jelas itu ada bunganya. Nah, yang pakai istilah syariah pun ini juga banyak kita temukan hal-hal yang memang tidak syar'i dalam kata-kata yang mereka lakukan. Iya. Itu dari sisi konsumen. Ya. Mhm. Dan coba bayangkan orang memiliki rumah 90% lebih dengan cara yang salah. Iya. Ya, di sebuah perumahan dengan cara KPR gitu. Dan itu terjadi di sekeliling kita, sekitar kita. Padahal itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Oleh karena itu ini sebenarnya satu motivasi yang luar biasa bagi kita, termasuk juga para anggota-anggota ADPS, bahwa peran kiprah kita, kontribusi kita itu ditunggu oleh umat ini. Mhm. Karena yang antum lakukan ini adalah memberikan solusi praktis sekaligus strategis kepada siapa? Kepada umat ini, agar mereka memiliki harta dengan cara yang halal. Mhm. Karena sekali lagi harta itu disebut halal atau haram itu bukan dengan definisi tadi. Iya. Ya, itu yang beredar di tengah masyarakat. Aku kan tidak merugikan siapapun. Wong bank minjemin modal, minjemin uang Mhm. dengan bunga sekian, saya ridho, banknya ridho. Saya ikhlas, banknya ikhlas. Kenapa kamu yang repot gitu? Kenapa kamu yang nyinyir gitu kan begitu? Iya. Kan ini sama seperti kelakuan dan klaim penjajah-penjajah tubuh dilokalisasi. Betul. Ya kan? Apa urusannya? Kenapa saya dibilang dosa? Mhm. Wong saya setuju kok. Saya ikhlas dibayar 50.000 short time misalnya kan. Bahkan tadi pelanggan saya ngasih tip 10.000. Iya. Dia ikhlas, saya ikhlas. Dia ridho, saya ridho. Dia enak, saya pun enak gitu kan. Naudzubillah min dzalik ya. Iya. Tetapi berani nggak kita sebut bahwa harta yang dimiliki oleh si perempuan nakal ini itu harta haram? Yes, 100% kita berani katakan. Kalau kamu mendapatkan harta dengan cara menjual dirimu seperti itu, haram. Itu dosa itu. Iya. Loh, tapi kan saya nggak merugikan siapapun, Ustadz. Memang harta haram itu bukan itu definisinya. Iya. Ya.
Kan itu yang difahami oleh masyarakat kita. Betul. Harta haram itu kalau merugikan orang lain, jambret, maling, nyolong, ya begal, ya itu baru disebut haram. Tapi kalau yang seperti ini kan saya nggak merugikan siapapun. Saya pengusaha, saya minjem modal dari bank, banknya ikhlas, saya ikhlas. Kok dosa? Dosanya dari mana? Ya berarti ya mainnya kurang jauh, duduknya kurang lama ikut taklim, dan kopinya kurang kental. Gitu. Makanya ini penting edukasi itu. Nah, prinsip properti syariah itu kuncinya suksesnya adalah edukasi. Kepada siapa? Semua pihak. Semua pihak. Karena ada 9 mitra di properti syariah oleh seorang developer ini. 9 mitra. Bukan hanya konsumennya, bukan hanya pemilahan. Tapi birokrasi, kontraktor, notaris, ya, arsitek, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang memang harus difahamkan. Kalau nggak difahamkan repot itu. Betul. Ya, kalau sama-sama paham kan seperti kita jelaskan, kita fahamkan kepada konsumen kita kan enak itu. Oh iya ya, saya punya hutang kepada developer selama 10 tahun. Tapi kan developernya kan orang-orang baik, suka menolong dan rajin menabung. Jadi nggak merasa tertekan juga dia, kalaupun dia harus berhutang, apalagi hutangnya syar'i. Dan ingat ya, hukum hutang itu bukan haram. Hukum asal hutang itu bukan haram, bukan juga makruh. Para ulama hanya berbeda pendapat antara mubah atau sunnah. Dan yang lebih rojih, yang lebih kuat, hukum berhutang itu selama untuk mencukupi, memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer itu? Di kitab-kitab fikih sudah disebutkan, sandang, pangan, papan. Ya, dan itu hukumnya sunnah. Bukan hanya yang menghutangi, yang sunnah, yang dapat pahala, yang berhutang pun sunnah. Karena untuk menjaga kehormatan dan nyawanya. Karena pilihan kalau orang nggak punya duit, cuman ada 2. Satu, dia mengemis, minta-minta, dan mengemis itu haram. Nanti di akhirat akan dikelupas tuh wajahnya. Ya, bagi para pengemis apalagi jadi profesi. Ya, jadi pilihan kalau orang nggak punya duit, sementara kebutuhan di depan mata untuk makan, ya, untuk sewa kontrakan, untuk beli baju, pakaian untuk menutupi tubuhnya, ya biar tidak mengumbar aurat misalnya. Ya, itu pilihannya apa kalau ada kebutuhan di depan mata dia nggak punya uang? Pilihannya dia meminta-minta. Dan minta-minta itu hukumnya haram. Hukum asalnya, kecuali ada beberapa hal secara syar'i dia diizinkan. Yang kedua pilihannya apa? Utang. Pilihannya utang. Ya, maka orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang masuk kategori kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, itu jatuhnya kalau di dalam kitab kitab ini diadopsi, ditabani, diikuti ya oleh developer properti syariah, jatuhnya itu sunnah. Ya, bukan mubah, sunnah. Kalau yang menghutangi sunnah ya kita sudah sama-sama tahu. Tapi yang berhutang kok sunnah. Duit, ya. Minjem duit kok dapat pahala gitu ya. Minjem duit kok dapat pahala. Iya memang. Ketimbang dia harus mengemis, ketimbang dia harus melakukan hal yang haram. Dan itu fikih yang paling rojih terkait dengan pendapat berhutang. Jadi jangan keliru juga. Yang haram bukan hutangnya. Yang haram itu ribanya. Masya Allah. Ya jangan keliru. Ini kadang orang keliru deh. Ya, yang ditembakin yang hutangnya, padahal nanti ini dipotong, jangan-jangan hutang ke bank juga boleh. Apalagi sampai ke Menteri Keuangan. Wah, seneng banget nih. Panggil itu Ustaz Rosyid tuh. Suruh bicara di depan Menteri Keuangan. Pendapatmu bagus tuh. Jadi kita semangat berhutang luar negeri. Padahal itu hutangnya riba. Ya, beda dengan hutang-hutang yang tadi, hutang-hutang yang syar'i gitu. Baik Ustaz. Jazakallah khair, Masya Allah. Pemirsa ADPS Channel yang berbahagia, ini sangat istimewa sekali bahwa kehebatan dari akad muamalah di properti syariah ini tidak sekedar memiliki keistimewaan pada developer maupun user atau pembeli saja, tetapi ternyata memiliki 20 akad yang berbeda dalam setiap journey-nya, yang berbeda dengan konvensional, dan juga ternyata mampu untuk menggerakkan tidak hanya developer maupun user atau calon pembeli, melainkan juga menggerakkan 9 atau bahkan lebih profesi-profesi atau yang terkait dengan apa yang dijalankan oleh bisnis properti. Masya Allah. Ustadz, ini kalau kita bedah 20 akadnya dan kemudian 3 akad perbankan syariah, kayaknya ini butuh 20
bulan ya. Ya, 20 plus 1 sebenarnya. Apa itu? Ada satu akad lagi yang bisa itu. Kita bahas apa itu, Ustaz? Akad nikah. Akad nikah. Itu bisa sesi yang tersendiri nanti pemirsa. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Insya Allah kita akan undang lagi dan kita bertemu lagi di channel Asosiasi Developer Properti Syariah Ustadz. Terima kasih. Pemirsa sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan waktu ya yang telah menyelesaikan video ini. Silakan disebarkan, silakan untuk di-subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin, dan siapa tahu dengan share kita akan mendatangkan pahala bagi kita dan orang yang menyaksikannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Siap.